Oke, lanjut ya. Tadi kita dari decoder BCD ke desimal ya. Decoder ini ya, dengan ada tabel kebenarannya. Perhatikan ini si biner ya, ini 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Ini hitungannya oktal kan 1 sampai 7 ya. Nih 1 pakai 7. Ini 7 dia di sini, artinya di sini dia 8. Ini 9 ya, karena ini desimal, ingat. Ini satu angka, artinya 1 kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 ya. 8 tambah 2 10, makanya ini juga 10 biner, ini 10 desimal. Ini 11, ini juga 11-nya biner, ini 11 desimal. Ini 11-nya 8 4 tambah 2 12, 12-nya biner, ini 12-nya desimal. Ya, 8 tambah 4. Begitu seterusnya. Nah, dari tabel kebenaran ini dibentuklah seperti ini, dari 4 output. Ya, ini tadi misalnya X, Y, Z ya, VW, X, Y. W, X, Y, Z ada 4. Yang ini adalah yang misalnya inputnya 0 ya. Ini yang lurus ini inputnya 1, yang di sini ada inverternya, ini yang 0. Oke, terhubung ke masing-masing. Misalnya tadi kan ada D0, D1, D2 terus sampai D3, D9 desimal. Ya kan? Nih. Ada yang terhubung langsung, terus ada yang terhubung langsung ke ini kan juga 2 nih. Terus kemana? Nih. WZ nih, si WZ. WZ XYZ. Disesuaikan dengan tabel kebenaran ini. Oke. Decoder BCD ada 2 macam, yaitu yang outputnya aktif level tinggi dan yang outputnya aktif level rendah, sehingga membutuhkan 7 segmen yang berbeda. Untuk level tinggi menggunakan 7 segmen common katoda, sedangkan aktif level rendah menggunakan 7 segmen common anoda ya. Contoh rangkaian decoder BCD ke 7 segmen common anoda adalah seperti ini ya. Dia sudah ada tadi tuh 4 inputnya kan, dari mulai, kalau si decoder tadi kan si decoder kita dari 4 ini ya masukannya ya. Ya itu tuh 4 ya. Ini yang ke ground ya, ini yang ke VCC, ini yang terhubung ke segmennya ya. Ini di kawan katoda ke AA anoda ya, mengikuti ini 0 kan di sini 0, ini 1 kan 1, berarti harusnya ini ya, segmennya yang hidup kan untuk membentuk angka 1 ya. Berarti apa ini ya, akan membentuk angka 1 kan dia di sebelah sini. Tep. Jadi yang di off kan itu berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi yang satu yang hidup, hanya hidup yang di off kan tuh, yang hidup adalah si C dan B ini, untuk C dan B. Kalau angka 2 kan dia mau untuk angka gini nih, berarti nih yang dihidupkan tuh yang ini, yang posisinya 0 ini, A, B, C, D, dan G. Justru ini yang di off kan untuk membentuk angka 2. Begitu seterusnya sampai membentuk misalnya ini angka berapa? 9 ya, 9, berarti ada 2 yang off, yaitu ini 1, ini sampai sini ya. Seharusnya ini off juga, yang depan ini kan membentuk angka 9. Harusnya ini nggak cuma 1 ini yang off, 2. Oh mungkin ini 1 karena ini sebenarnya kurang dimerahin ya. Kalau 8 kan hidup semua, berarti semuanya 0 nih ya. Demikian seterusnya sesuai dengan misalnya, jadi pengkodean ini sudah mengkodekan bahwa yang muncul di segmen-segmen seperti apa. Udah bisa dibayangkan ya.
Itu tadi yang anoda, yang katoda. Ingat, perhatikan tadi di sini dibilang apa? Yang aktif level rendah anoda, aktif level tinggi yang katoda. Nih. Sama. Kalau 0 cuma satu yang off. Ya, ini sini. Kebalikannya justru ya. Justru pada saat ingin memunculkan level tinggi dia justru angka 1, kalau rendah tadi 0. Tapi sama, prinsipnya sama. Oke, dengan demikian untuk peraga 7 segment jenis common katoda memerlukan decoder dengan output jenis aktif high untuk menyalakan setiap segmennya, kebalikan dari anoda tadi. Sedangkan 7 segment jenis katoda memerlukan decoder ya, untuk output jenis active low. Oke ya. Next ke multiplexer. Multiplexer didefinisikan sebagai suatu rangkaian logika yang dapat menerima beberapa saluran daya input. Namanya aja multi ya. Jadi dari banyak menjadi satu ya, menerima beberapa saluran secara paralel dan outputnya hanya dilewatkan menjadi satu saluran data yang terpilih, yang multi ya, dari banyak menjadi satu. Saluran data input terpilih terkontrol dan beberapa saluran kontrol disebut sebagai saluran pemilih atau input select. Nah, multiplexer sering disebut juga dengan selektor data. Diagram sebuah multiplexer seperti berikut ya. Ada input 1, 2, 3 terus sampai input n. Di sini ada si pengontrol saluran ya, si demux, si mux. Baru dia memilih yang tadinya banyak ini menjadi satu ya. Multiplexer 8 kanal 1 bit, ini 8 kanal ya. Terus ada ini 1 bit. Oke. Contoh nih, rancanglah multiplexer 2 kanal 1 bit. Ini kalau yang 8 kanal 1 bit, dia minta 2 kanal, 2 berarti 2 input ya. Berarti selektornya hanya apa? 0 dan 1. Yaitu si selektor A dan si selektor B. Yang A dimasukkan ke Y, yang B dimasukkan dalam komposisi si selektornya di sini ya. Ya, kalau dia minta ini ada inverter, jadi kebalikannya atau aksen. S aksen dikali A sama dengan B dikali S. Itulah outputnya. Kalau 8 kanal 1 bit, 8 kanal berarti yang ini ya, sampai ini tuh 1, 2 sampai 8 ya kan. Dia minta menjadi 1 bit ini ya. Semua sama seperti kayak tadi. Ada yang inverter, ada yang nilainya, yang ini 0, yang ini 1, ini juga sama, ini 1, ini 0. Dari mulai tadi sama ya, S0, S1, S2, ini juga S0, S1, S2 dimasukin sehingga menghasilkan inputnya semua sama ya. Pakai apa? N baru ujungnya di OR. Ini juga sama, ini N kan baru ujungnya OR ya. Coba kita lihat PR kita, apa PR kita hari ini. Teknik digital. Oke, ini kalau udah kayak gini bermasalah. Oke, don't save. Nah, di PR kita sama, kita udah belajar tadi bikin mux demux ya. Kalau di sini buatlah full adder yang tadinya 8 input menjadi 8. Dari 1 ke 8 dia minta decoder ya. Dan 2 gerbang OR, pakai 2 gerbang OR. Ya sama kayak yang tadi tuh sih, bikin si decoder kita tadi. Decoder mana tadi ini kita?